Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Warga sekitar meyakini telah menempati kawasan ini sejak tahun 1700-an, dan kini terdapat sekitar 60 kakak yang menempati lahan seluas 4 hektar, dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian bertani ketela. Kampung Adat Cirende ini merupakan kampung adat yang masih memiliki kepercayaan Sunda wiwitan hingga saat ini, selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan, serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Warga kampung adat biasa berkumpul di balai yang di dalamnya terdapat imah panggung, sebuah rumah tradisional Sunda, dan di aula yang disebut balandongan. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di kampung adat Cirende. Salah satunya yaitu jelajah kebun singkong. Uniknya, salah satu aturan di kampung adat ini adalah pengunjung dilarang menggunakan alas kaki. Jelajah kebun singkong ini bisa sampai ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Dan dari sini kita bisa menikmati pemandangan kota di sekitar kampung adat Cirende. Asal usulnya terbentuk kampung adat Cirende. Jadi kalau diperkirakan menurut obrolan dongeng ya, pengantar dari para pendahulu di Cirende, kampung Cirende diperkirakan ada semenjak abad 16-17. Tapi memang pendirinya tidak tahu, tidak tercatat di abad 16-17 itu. Hanya nama Cirende yang menjadi identitasnya, yang diperkenalkan gitu, yang diceritakan bahwa nama Cirende itu terdiri dari dua kata gitu, ci dan rende. Kalau bagi orang Sunda itu ci itu air, cai, air atau cai. Ci rende itu tumbuhan. Jadi ternyata nama Cirende penggabungan dari nama mata air dan ci dan rende, jadi Cirende gitu. Terus punya arti khusus yaitu sauyunan atau sarendeg. Sarendeg sauyunan itu kayak gotong royong loh. Maknanya kalau di Indonesiakan gitu. Jadi pendirinya tidak tahu, baru tercatat di catatan yang kami punya itu baru abad 18. Ada catatan para pendirinya, orang-orangnya, keturunannya, ada Mama Ali, ada Mama Suwarma, terus Ama Sukatma, Abu Sepuh, Abu Anom. Jadi terus itu pendiri, tapi tercatat hanya di abad 18. Itu zaman masa penjajahan Belanda ya. Mulai ada catatan, ada cerita, malah ada pendokumentasian. Bagaimana sih dulu pernikahan adat itu dulu ada sebelum ada NKRI, ada tercatat aturannya gimana, caranya gimana, tapi dalam bahasa Sunda Buhun gitu, kuno gitu. Untuk pertama kalinya Kang, itu kenapa bisa singkong? Kenapa nggak yang lain? Kenapa bisa singkong? Pertama karena sumber pangan lain selain beras itu kayak jagung, kayak ubi jalar ataupun talas, tidak seperti singkong, cara bertanamnya, cara pelakuannya lebih agak sulit gitu. Terus siklus panennya rada susah karena tergantung cuaca kalau kayak jagung gitu ya. Tapi singkong ini membuktikan kita selama hampir 105 tahun tidak makan lagi nasi beras, ya singkong mudah ditanam, mudah diurus gitu ya, dipelihara, dan mudah untuk diolah. Dan nilai jualnya tidak pernah berubah gitu kalau selama yang diolah oleh masyarakat Cirende. Ini singkongnya jenis biasanya disebut singkong Bogor. Nah, yang ini agak merah, ininya batangnya, dahatnya ini singkong Garnawis. Jadi singkongnya beda-beda jenisnya. Tapi kalau diolah secara model di Cirende sebenarnya sama, yang beda itu kualitas dan kuantitasnya aja. Sama menjadi rasi, menjadi makanan pokok di Cirende.
Seni yang udah dibuat dari desa Cirende itu ada apa, Kang? Kalau dari kreasi olahan pangan selain beras singkong, terutama di pangannya itu banyak. Kita ada makanan-makanan tradisional ya yang dikembangkan itu banyak namanya gitu. Tapi di zaman sekarang itu kita mengembangkan juga olahan serba singkong yang lebih modern, yang kita menjadi ekonomi kreatif. Jadi kreativitas masyarakat lewat pangan gitu yang dilakukan oleh warga. Tujuannya adalah mempertahankan bahwa tradisi makan singkong ini harus diimbangi juga dengan pemodelan yang kami lakukan hari ini, yaitu sosial kewirausahaannya gitu. Karena mau tidak mau singkong ini menjadi bagian identitas warga adat Cirende. Ya. Tapi memang karena zaman membutuhkan pengembangan secara ekonomi untuk membantu keberlanjutan di Cirende, kita coba dengan singkong ini menjadi sesuatu yang menarik dan bisa dijadikan nilai ekonomi, harga jual lebih bagus. Ada nggak, Kang, pengaruh luar yang masuk ke dalam kampung adat ini? Kira-kira apa dan respon masyarakat itu bagaimana? Kalau pengaruh luar yang Akang tahu pastinya ya ada ya, terutama zaman modern ya. Ya modernisasi itu masuk ke Cirende ya, dari mulai adanya listrik, dari mulai adanya sekarang telepon ya, sekarang mah internet sudah masuk. Tapi baru-baru kalau internet ya, dulu mah masih nggak, susah di sini karena susah sinyal juga di sini. Sudah pakai handphone semua orang gitu. Jadi budaya modern masuk semua diterima, tapi kalau di adat punya catatan khusus gitu. Selama dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan dipersilahkan. Jadi artinya dibatasi dengan etika tadi. Untuk apa sih modernisasi ada, pengaruh budaya asing masuk ke Cirende ini? Sebenarnya ketika kita bijaksana bisa menyeimbangkan budaya luar dan budaya sendiri. Contohnya kalau budaya kan identik dengan seni sebenarnya. Kalau budaya rata-rata orang kota beranggapan budaya itu seni, padahal budaya itu seluruh aktivitas masyarakat manusia gitu ya kan. Aktivitas di desa ini disebut budaya. Iya kan, kalau budaya itu seluruh aktivitas manusia, sosial, ekonomi, apapun gitu ya. Seni itu bagian dari aktivitas budaya. Tapi biasanya yang paling berpengaruh kuat itu adalah di seni. Nah, kita ke generasi Cirende, ke anak mudanya gitu. Kalian boleh belajar main gitar, kalau bisa belajar musik lain, tapi jangan lupa musik tradisional ini harus dilestarikan oleh kalian. Kita punya gamelan, punya angklung buncis, angklung tradisional kayak itu yang di depan. Terus punya karinding, punya celempung, punya pencaksilat, punya musik-musik calung gitu. Ini kecapi suling kayak di belakang ini, celempung namanya. Jangan sampai kalian melupakan itu. Menyeimbangi gitu kepentingan karena semua alat musik, semua tradisi musik berkesenian di sini adalah untuk kepentingan adat. Kayak gitu. Kegiatan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membuat terasi atau nasi dari singkong. Masyarakat kampung adat Cirende membuat terasi menggunakan metode 7D. Dikupas, dicuci, diparut, diperas, dijemur, ditumbuk, dan diayak. Pada tahap dikupas, kulit singkong tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk membuat dendeng dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahap dicuci, kita bisa melihat perbedaan singkong beracun dan singkong mentega. Perbedaannya terdapat di warna dari singkong tersebut. Selanjutnya, pada tahap diparut, ada yang sudah menggunakan mesin dan ada yang masih memakai parutan biasa. Pada tahap diperas, menggunakan air 1:6 dan hasil perasannya tidak boleh sampai bening karena akan mengurangi nutrisi dari singkong tersebut. Pada tahap dijemur, waktu penjemuran bisa mencapai 2-3 hari. Tahap ditumbuk memerlukan 2 orang dan harus menumbuk singkong sampai halus. Tahap terakhir yaitu diayak. Singkong yang sudah ditumbuk harus diayak agar hasilnya lebih halus. Setelah selesai semua tahap, singkong tersebut dikukus agar bisa menjadi rasi. Tolong, aku di tengah-tengah singkong. Ini ada singkong.
Tuh. Tuh. Aduh, aduh, aduh. Sakitnya, sakitnya. Aku tergila-gila untuknya. Tapi yang awal di luar itu nanti wawancaranya itu harusnya ada orangnya nggak? iya jadi satu orang nongol Di sini sini, di sini ya duduk sini ya nanya. itu kan nanti kita rame-rame nih Oh, iya, jadi kita gini. Gitu. iya Oh gimana tuh? Gitu loh. iya 0,5 0,5. jadi ini kelarin nih dulu baru kita rame-rame di sini nih Gimana maksudnya? Satu supaya nanya. Dia dilanjut. Lanjut. Lupa. bukan